Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Angelina Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dilema etika dalam berbagai kasus nyata bisnis. Selamat menyaksikan. Apa sih itu dilema etika dalam bisnis? Nah, dilema etika dalam bisnis adalah kondisi ketika seseorang atau organisasi dihadapkan pada dua atau lebih pilihan yang sama-sama memiliki konsekuensi moral, sehingga sulit menentukan keputusan yang paling benar. Menurut Manuel J. Velasquez, dilema etika muncul ketika nilai-nilai moral bertentangan dan tidak ada pilihan yang sepenuhnya benar atau salah. Yang kedua, faktor penyebab dilema etika dalam bisnis. Pertama, tekanan untuk mencapai target keuntungan. Perusahaan sering memprioritaskan profit sehingga mengabaikan nilai moral. Yang kedua, konflik kepentingan. Kepentingan pribadi dapat bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau publik. Ketiga, budaya organisasi yang tidak etis. Lingkungan kerja yang permisif terhadap pelanggaran akan memperbesar peluang terjadinya dilema etika. Yang keempat, kurangnya regulasi atau pengawasan. Lemahnya hukum dan kontrol membuat pelaku bisnis lebih mudah mengambil keputusan tidak etis. Kelima, persaingan bisnis yang ketat. Kompetensi yang tinggi dapat mendorong praktik tidak sehat seperti manipulasi. Yang ketiga, bentuk-bentuk dilema etika dalam kasus nyata bisnis. Yang pertama, manipulasi laporan keuangan. Yang kedua, eksploitasi tenaga kerja. Yang ketiga, pelanggaran lingkungan. Yang keempat, praktik suap dan korupsi. Dan yang kelima, iklan yang menyesatkan. Yang keempat, pandangan para ahli tentang dilema etika bisnis. Yang pertama, teori utilitarianisme menurut Jeremy Bentham. Keputusan dianggap benar jika memberikan manfaat terbesar bagi banyak orang. Yang kedua, teori deontologi menurut Immanuel Kant menekankan bahwa tindakan harus berdasarkan kewajiban moral, bukan hasil akhir. Yang ketiga, teori etika kebajikan menurut Aristoteles berfokus pada karakter dan moralitas pelaku, bukan hanya tindakan. Yang keempat, teori stakeholder menurut R. Edward Freeman. Perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak, bukan hanya pemegang saham. Yang kelima, cara menyelesaikan dilema etika dalam bisnis. Beberapa langkah dapat dilakukan untuk menghadapi dilema etika. Yang pertama, mengidentifikasi masalah etika secara jelas. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan fakta terkait. Ketiga, mengevaluasi pilihan berdasarkan prinsip etika. Yang keempat, mempertimbangkan dampak bagi semua pihak. Dan yang kelima, mengambil keputusan yang paling bertanggung jawab. Perusahaan juga dapat menerapkan kode etik dan pelatihan etika bagi karyawan. Dampak keputusan tidak etis. Yang pertama, kerugian finansial. Kedua, penurunan reputasi perusahaan. Ketiga, hilangnya kepercayaan konsumen. Yang keempat, sanksi hukum. Yang kelima, kerusakan lingkungan dan sosial. Dan yang kelima, keputusan etis dapat meningkatkan kepercayaan publik dan keberlangsungan bisnis. 7. Upaya pencegahan dilema etika. Yang pertama, membangun budaya organisasi yang berintegritas. Kedua, menetapkan standar etika yang jelas. Tiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, melakukan pengawasan dan audit secara rutin. Yang kelima, mengedepankan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang terakhir, kesimpulan. Dilema etika merupakan bagian tidak terpisahkan dari dunia bisnis modern. Berbagai kasus nyata menunjukkan bahwa pelaku bisnis sering dihadapkan pada pilihan sulit antara kepentingan ekonomi dan nilai moral. Tantangan seperti tekanan keuntungan, konflik kepentingan, hingga perkembangan teknologi semakin memperumit pengambilan keputusan etis. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Perusahaan perlu membangun budaya organisasi yang berintegritas, menerapkan kode etik yang jelas, serta mempertimbangkan dampak keputusan terhadap seluruh pemangku kepentingan. I just had to let you know you're